Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Febriningrum dari Fakultas Kedokteran Universitas Mula Warman. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai tutorial pewarnaan bakteri dan jamur. Nah, tujuan dari pewarnaan ini sendiri untuk mempermudah kita melihat bentuk atau morfologi dari si bakteri maupun jamur. Nah, sebelum memulai praktikum, kita harus mempersiapkan diri terlebih dahulu dengan perlengkapan jas lab, handscoon, dan masker. Langsung saja ke pewarnaan bakteri. Sebenarnya ada beberapa jenis dari pewarnaan bakteri, namun saya hanya menggunakan yang pewarnaan gram saja. Nah, pewarnaan gram ini ditemukan oleh Hans Christian Gram pada tahun 1884, di mana dia memiliki tujuan untuk mempermudah melihat bakteri dengan mikroskop, memperjelas ukuran dan bentuk bakteri, dan juga melihat struktur luar dan struktur dalam bakteri. Nah, pewarnaan gram ini terdiri dari dua, yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Nah, ketika kita melihat dengan mikroskop, bakteri gram positif akan terlihat berwarna ungu atau biru gelap, sedangkan bakteri gram negatif akan berwarna merah. Nah, bakteri gram positif ini peptidoglikannya lebih tebal dan mendominasi, sedangkan bakteri gram negatif peptidoglikannya lebih tipis. Dan pada bakteri gram negatif terdapat lipopolisakarida yang mendominasi. Di sini adalah alat yang kita gunakan untuk pewarnaan gram. Yang pertama ada objek glass, yang kedua pipet tetes, ada ketiga lampu Bunsen, keempat mikroskop, kelima rak pewarnaan, yang keenam ada jarum OC, dan juga yang terakhir yaitu ada pemantik api. Bahan-bahan yang kita gunakan yaitu sebenarnya ada 4 larutan pewarnaan, di mana larutan tersebut adalah kristal violet, larutan iodin atau lugol, lalu kita menggunakan alkohol 70%, dan juga larutan safrani. Nah, selain itu bahan-bahan yang kita gunakan juga tentunya ada biakan bakteri, air mengalir, alkohol 98%, tisu, dan aquades. Ya, yang berikut adalah cara kerja untuk pewarnaan dari bakteri. Nah, sebelum melakukan pewarnaan, tentunya kita harus menyiapkan preparatnya terlebih dahulu. Di sini kita mensterilisasi dahulu objek gelas dengan merendamnya pada alkohol 70%, lalu dikeringkan dengan tisu, lalu kita fiksasi di atas bunsen yang telah kita nyalakan terlebih dahulu. Lalu teteskan 1 hingga 2 tetes aquades di atas objek gelas. Setelah itu, ambil biakan bakteri dengan menggunakan jarum OC, di mana jarum OC ini sebelumnya harus kita pajankan pada api terlebih dahulu agar steril. Lalu dinginkan sebentar jarum OC-nya. Setelah itu kita bisa mengambil biakan bakteri dengan OC yang sudah kita sterilkan tadi. Lalu kita letakkan di atas objek glass yang sudah disiapkan tadi, lalu buat area 2 hingga 3 cm. Kemudian kita fiksasi objek glass dengan menggunakan bagian bawah objek glass di atas api, dan juga jangan lupa untuk menjaga kesterilan si jarum OC. Nah, dari ini preparat sudah siap untuk diwarnai. Selanjutnya untuk pewarnaan, di sini kita bisa lihat ada seperti yang saya katakan tadi, ada pewarnaan dengan kristal violet, dengan iodin atau glukol, dengan alkohol, dan larutan safrani. Nah, untuk pewarnaan, terlebih dahulu objek gelas kita taruh di rak pewarnaan. Setelah itu kita meneteskan larutan kristal violet pada gelas objek hingga tersebar menutupi bakteri. Kemudian kita tunggu 1 menit. Setelah itu kita bilas dengan air yang mengalir secara pelan dari bagian tepinya atau pinggirnya. Tidak boleh mengaliri langsung di tengah. Setelah itu kita tunggu kering terlebih dahulu. Setelah kering kita berikan lagi larutan yang kedua, yaitu larutan lugol atau iodin. Nah, kita berikan beberapa tetes, lalu tunggu 1 menit, kemudian aliri lagi dengan metode yang sama seperti sebelumnya. Setelah kering kita berikan lagi larutan yang ketiga, yaitu alkohol 70%. Nah, setelah kita berikan alkohol 70% berapa tetes, setelah itu kita tunggu 30 detik, lalu bilas lagi dengan air dengan metode yang sama.
setelah kering, kita berikan lagi larutan yang terakhir, yaitu adalah larutan safrani. Nah, setelah kita berikan larutan safrani beberapa tetes, kita tunggu hingga 30 detik. Setelah itu, sama seperti step yang sebelumnya, yaitu kita bilas lagi dengan air yang mengalir dengan metode yang sama, yaitu dari sisi tepinya atau sisi pinggirnya. Nah, setelah itu kita tunggu kering. Nah, setelah kering, kita bisa melihat preparat yang sudah kita warnai tadi menggunakan mikroskop. Nah, kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Nah, ketika bakteri gram negatif akan terlihat seperti ini, sedangkan bakteri gram positif akan terlihat seperti ini. Ya, selanjutnya adalah pewarnaan jamur. Nah, di sini pewarnaan jamur ada beberapa jenisnya seperti yang kita lihat. Namun di sini saya hanya akan menggunakan pewarnaan mold dengan lactophenol cotton blue. Nah, alatnya juga hampir sama seperti yang sebelumnya. Alat yang kita gunakan, objek glass serta cover glassnya, pipet tetes, lampu Bunsen, mikroskop, jarum OC, dan juga pemantik api. Sedangkan bahan yang kita gunakan yaitu biakan jamur, alkohol 70%, dan zat pewarna lactophenol cotton blue. Nah, cara kerjanya cukup singkat, sama seperti pewarnaan pada bakteri. Di sini kita juga harus menyiapkan preparatnya terlebih dahulu, di mana di sini objek glassnya kita sterilisasi dengan alkohol, lalu kita keringkan, lalu kita fiksasi di atas bunsen yang sudah kita nyalakan. Nah, setelah steril, kita tetesi preparat si objek glass tadi 1 hingga 2 tetes pewarna lactophenol cotton blue. Setelah kita beri zat pewarna, kita ambil biakan jamur. Sama juga dengan step yang pewarnaan bakteri, di mana kita menggunakan jarum OC. Jarum OC-nya harus disterilisasi terlebih dahulu. Nah, setelah kita ambil biakan, kita letakkan di atas objek glass, lalu kita sebarkan di objek glass. Nah, setelah sudah tersebar, kita tutup dengan cover glass. Setelah tertutup, kita bisa melihat sediaan tersebut menggunakan mikroskop. Nah, berikut adalah hasil dari menggunakan pewarnaan lactophenol cotton blue. Ya, terima kasih telah menonton video ini. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.